sudah terjadi liberalisasi di bidang kesehatan. Dulu silakan tanya para dokter, saudara. Dulu dokter bekerja dinilai, dia punya prestasinya itu bagaimana cara dia melayani pasien, saudara. Sekarang enggak, pasien yang paling banyak, yang menghasilkan duit terbanyak untuk rumah sakit, itulah dokter yang terbaik. Bagaimana tidak ada liberalisasi, saudara? Sekarang ini yang menjadi menteri kesehatan, saudara, bankir, orang ahli perbankan, nggak ngerti kesehatan. Emang nggak ada profesor, doktor, ahli medis, ahli kesehatan yang bisa duduk untuk menjadi menteri kesehatan, urus kesehatan umat, saudara, yang mana pola pikirnya betul-betul untuk pelayanan umat? Enggak. Sekarang bukan untuk pelayanan umat, bukan, pelayanan negara supaya dapat income banyak. Saya tahu begini bukan dari baca koran, saya tahu begini bukan dari nonton TV, saudara. Persatuan dokternya rame-rame datang melapor, saudara. Habib, ini faktanya, ini datanya. Kami ini para dokter, Habib, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ini semua ada liberalisasi di bidang kesehatan. Kesian Habib masyarakat di bawah. Ini yang lapor ke saya para dokter, saudara, saya bisa hadirkan. Kalau DPR mau panggil saya panggil itu semua dokter. Ayo kita berdebat di DPR. Kalau presiden mau tahu bagaimana bobroknya sistem kesehatan kita, saya siap bawa itu semua dokter dengan data lengkap. Rusak sistem kesehatan di negeri kita, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak fi hadha al-makan al-sharif la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaja'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang sama kita cintai dan kita muliakan, dan semoga senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu para habaib kita, para alim ulama kita, para tuan-tuan guru kita, para tokoh masyarakat kita semua, wabil khusus segenap DKM daripada Masjid Al-Falah yang sama kita cintai ini, begitu juga segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan acara ini. Kita doakan agar mereka semua dipanjangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa, salam penghormatan ini secara istimewa kita sampaikan kepada seluruh jamaah
kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Satu kebahagiaan bagi saya khususnya dan satu keberkahan bagi kita semua pada malam hari ini bisa kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang memiliki nama besar, sejarah besar karena berjiwa besar. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena beliau dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sama berharap saudara, dengan sebab kita memperingati Maulid pada malam hari ini di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini, begitu juga keluarganya, insya Allah saudara tidak pulang dari tempat ini. Kita harapkan, kita mohon kepada Allah, semoga dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rumah tangganya diharmoniskan, begitu juga mendapatkan keturunan yang solehin dan solehat, bahagia dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa kita doakan juga pimpinan daripada pengurus DKM masjid ini, orang tua kita yaitu Ustadz Haji Irfan Shah, saudara, yaitu beliau punya keponakan saat ini sedang dirawat di rumah sakit karena lahir dalam usia 7 bulan, itu pun lewat sesar. Nah, alhamdulillah ibunya selamat, sehat walafiat. Kita doakan agar bayinya yang sudah diberikan nama Kaifiyah Humaira Rasyad binti Amri Rasyad, saudara, Allah berikan kesehatan agar bayi tersebut menjadi mauludan mubarakan lil maulud wa lil walidain, amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah sehatkan. Begitu juga keluarga kita semua yang sakit, biar Allah sehatkan semuanya. Kita pun yang sakit biar Allah lepaskan dari segala penyakit, amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, pada malam hari ini kita perlu tancapkan di hati kita, di jiwa kita, dalam pikiran kita, agar selalu melekat bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang manusia yang luar biasa. Basyarun la kal basyari, manusia yang tidak seperti manusia lainnya, manusia yang betul-betul sempurna. Dan yang menarik, saudara, Allah subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang Nabi yang sangat peduli kepada umatnya. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini luar biasa, saudara. Di situ Allah nyatakan, laqad ja'akum, telah datang kepada kamu semua, telah datang kepada ahli Makkah, telah datang kepada bangsa Arab, telah datang kepada seluruh umat manusia, telah datang kepada kamu sekalian, hei orang-orang yang beriman. Siapa yang datang? Rasulun, saudara. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang rasul, seorang utusan dari jenis kamu sendiri. Maksudnya dari jenis kamu sendiri, sama-sama manusia. Jadi Nabi kita bukan malaikat, bukan, bukan jin, bukan. Nabi kita manusia yang fisiknya seperti kita manusia, saudara. Tapi sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, basyarun la kal basyari, saudara. Nah, setelah itu, saudara, perlu kita ketahui juga bahwa ada qiraat lain, saudara. Kalau qiraat mutawatirah, saudara, di situ dinyatakan laqad ja'akum min
anfusikum. Tapi ada qiraat lain yang membacanya min anfasikum. Nah, jadi kalau dibaca min anfasikum artinya telah datang kepada kamu sekalian seorang rasul yang bagaimana? Min anfasikum, yang terbaik, yang paling bagus, yang paling istimewa, anfas. Nah, tapi memang qiraat yang mutawatirah min anfusikum. Nah, kemudian Allah ceritakan kepada kita macam mana sih orang rasul yang Allah utus ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah nyatakan azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum artinya dia ikut merasakan betapa beratnya beban dari apa-apa yang kamu derita. Masya Allah. Artinya dengan kata lain, penderitaan kamu sekalian hai umat Islam adalah penderitaan dia. Sukamu suka dia, dukamu duka dia. Luar biasa. Jadi Nabi akan sedih dengan kesedihan umatnya. Nabi akan berduka dengan duka umatnya, saudara. Nah, dari sini saja sudah kita lihat betapa keterkaitan hati Nabi, jiwa Nabi dengan umatnya, dan betapa Nabi begitu peduli dengan umatnya, saudara. Selanjutnya harisun alaikum, haris, saudara. Harisun alaikum artinya Nabi itu begitu peduli kepada kamu. Nabi pengen kamu semua bahagia. Nabi nggak mau kita menderita. Nabi pengen kita semua bahagia, kita semua masuk surga, saudara. Nabi menginginkan kebahagiaan buat kita baik di dunia maupun di akhirat. Harisun alaikum, peduli kepada kamu. Dan berikutnya, saudara, bil mu'minina raufur rahim. Allah ambil dua nama Allah, Rauf dan Rahim, saudara. Isman min asma'illahi subhanahu wa ta'ala. Dua nama daripada nama-nama Allah. Allah berikan buat Nabi. Bil mu'minina raufur rahim. Rasul yang diutus oleh Allah ini bil mu'minin, terhadap orang-orang yang beriman, punya sifat rauf dan rahim, saudara. Rauf dari kata ra'fah, rahim dari kata rahmah. Rahmah kita sudah sama tahulah artinya kasih sayang, saudara. Lalu ra'fah apa? Ra'fah itu welas asih. Kalau orang Betawi bilang kagak tegaan, saudara. Rauf, Nabi itu sifatnya terhadap orang beriman rauf, kagak tegaan, saudara. Bawaannya kesianan aja kepada umatnya, kagak tegaan aja kalau ngelihat nasib umatnya, saudara. Kenapa sedemikian rupa? Karena beliau begitu peduli kepada umatnya, saudara. Nah, maka itu pada malam hari ini saya ingin mengajak semua, yuk sama-sama kita bangun kepedulian kita sesama umat Islam, umat Nabi, sebagaimana pedulinya Nabi, saudara. Nggak boleh kita nggak peduli terhadap urusan orang beriman. Nabi sudah menyatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang nggak peduli dengan urusannya umat Islam, dia nggak termasuk golongan umat Islam. Jangan mengaku sebagai seorang muslim kalau kita nggak peduli kepada urusan kaum muslimin, saudara. Nah, jadi artinya di sini, saudara, Nabi sebagaimana diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, manusia yang sangat peduli kepada umatnya. Nah, karena itu Nabi ajarkan umatnya, saudara, supaya umatnya juga peduli kepada sesama umat Islam. Insya Allah. Kepedulian Nabi nggak main-main, saudara. Suatu ketika ada kejadian di suatu pasar, saudara. Ketika itu di Madinah ada pasar-pasarnya Yahudi, ada pasarnya orang Islam, saudara. Suatu hari ada seorang perempuan muslimah datang ke salah satu warungnya Yahudi, saudara. Nah, kemudian setelah dia keliling dari pasar, dia agak lelah, dia berdiri di depan warung seorang Yahudi,
saking lelahnya dia duduk, ada dudukan dia duduk, saudara, istirahat. Yang punya warung si Yahudi usil, saudara, diambilnya ujung hijabnya, diikat di bagian tempat duduknya, saudara, dengan tujuan apa? Kalau perempuan itu bangun, saudara, hijabnya, jilbabnya akan ketarik dan akan terbuka, saudara. Ternyata rencana si Yahudi ini tercapai. Si perempuan tadi setelah duduk, melepas lelah, berdiri. Begitu berdiri, terlepas, ketarik dia punya jilbabnya, saudara. Begitu dia tarik-tarik nggak bisa, ternyata diikat. Kalau diikat bukan kesangkut, saudara. Kalau kesangkut nggak sengaja. Kalau diikat ada yang berbuat, ada yang ngerjain, saudara. Nah, begitu ketarik, terbuka jilbabnya, terlihat auratnya, saudara. Perempuan kan rambutnya aurat, lehernya aurat, saudara. Nah, begitu terlihat begitu, perempuan ini marah. Yahudi yang punya warung tertawa, saudara, mentertawakan. Artinya apa? Kalau sudah ditertawakan, oh, perempuan tahu ini memang yang punya warung ini yang ngerjain dia, saudara. Nah, begitu perempuan ini marah, tegur yang punya warung. Pedagang-pedagang Yahudi satu pasar mendekat, rame-rame mentertawakan perempuan tersebut, saudara. Ditertawakan, dihina. Ketika itu ada seorang pemuda muslim, saudara, yang juga sedang ada di pasar tersebut. Begitu lihat orang Yahudi ngumpul, tertawa, terbahak-bahak, saudara, mentertawakan seorang wanita, saudara, dia mau tahu ada apa. Begitu dilihat yang ditertawakan adalah perempuan muslimah, saudara, dia tanya, kenapa, ada apa? Perempuan ini menceritakan kejadiannya, saudara. Luar biasa marahnya pemuda Islam ini. Pemuda Islam ini begitu dengar ceritanya si Yahudi tadi tetap masih tertawa, dia lompat, dia masuk ke warung Yahudi tadi. Si Yahudi yang ngikat ngerjain perempuan muslimah tadi langsung ditebas dengan pedangnya, saudara. Dibunuh. Kurang ajar, kau melecehkan Islam, kau menghina saudariku, kau menghina muslimah. Dia tebas. Geger pasar Yahudi, saudara. Dikeroyok anak muda ini, saudara. Begitu dikeroyok, anak muda ini pun dibunuh di pasar Yahudi, saudara. Singkat cerita, kota Madinah geger, saudara. Ada seorang pemuda dibunuh oleh para pedagang Yahudi. Nabi mengundang para sahabatnya di masjid. Beliau, saudara, kumpul. Nabi tabayyun, apa betul ada seorang pemuda kita muslim dibunuh di pasar Yahudi? Para sahabat mengabarkan, betul ya Rasulullah. Kenapa dibunuh? Apa dia mencuri? Apa dia merampok? Apa dia mengganggu pedagang di sana sampai dibunuh? Para sahabat juga melapor, iya ya Rasulullah, dia membunuh pedagang Yahudi. Karena dia membunuh pedagang Yahudi, orang-orang Yahudi marah satu pasar, dibunuhlah anak muda tersebut. Kemudian Nabi tanya lagi, kenapa dia bunuh pedagang Yahudi? Ada persoalan apa? Nabi teliti kalau nanya, ya ikhwan, nggak main terima begitu aja berita, periksa dulu, tabayun sampai jelas, saudara. Nah, akhirnya dijelaskan, saudara. Dijelaskan ada kejadian seperti ini, saudara. Nabi hadirkan itu perempuannya, saudara, dihadirkan saksi-saksinya. Begitu betul, ternyata si Yahudi tadi dibunuh oleh anak muda karena menghina perempuan muslimah, mengganggu perempuan muslimah. Setelah semuanya ya tahaggab, betul-betul nyata, ada saksi, ada bukti. Tahu apa yang dilakukan oleh Nabi, saudara? Nabi kumpulkan para sahabatnya, pakai, yaitu kenakan pakaian perangmu, ambil senjatamu, saudara. Hari ini batal perjanjian dengan suku Qainuqa. Qainuqa itu ada perjanjian dengan umat Islam untuk tidak saling mengganggu, saudara.
hari ini batal. Kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka mengganggu muslimah kita. Perang saudara, berangkat Nabi pimpin saudara di Qainuqa. Nah akhirnya Qainuqa ditaklukkan. Semua yang terlibat menghina daripada perempuan ini saudara dibunuh, dikobarkan perang oleh Nabi. Begitu seorang wanita muslimah dihinakan saudara, peduli Nabi. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya saudara, Nabi peduli tidak? Peduli kepada umatnya tidak? Peduli tidak dengan wanita muslimah? Peduli tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Yang saya ingin ambil dari peristiwa bersejarah tersebut saudara, jadi Nabi ini pedulinya bukan di mulut saja, bukan cuma ngomong malam yahtamma bi umuri muslimin falaysa minhum, enggak, tapi Nabi praktekkan, Nabi tatbik. Jangan coba-coba untuk ganggu umat Islam saudara, jangan. Kita hidup berdampingan dengan orang di luar Islam, ya. Kenapa kita hidup berdampingan? Karena kita punya perjanjian untuk tidak saling mengganggu, untuk kita saling menghormati, untuk kita saling mengayomi, untuk kita membangun keamanan, untuk kita membangun ini negeri, bukan perjanjian untuk dia ganggu kita. Makanya dulu para sahabat lengkap saudara. Ketika ada orang-orang kafir yang menghina Nabi saudara, ditanyakan kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi ditanyakan, ya Ibn Umar, hei putra Umar, bagaimana nih? Ada seorang Yahudi menghina Nabi. Apa kata beliau saudara? Hukum mati, bunuh. Kenapa? Karena kita berdamai dengan mereka bukan untuk mereka hina Nabi. Kita berdamai dengan mereka untuk kita saling menghormati. Bukan berarti mereka bebas untuk menghina Nabi kita saudara. Nah, jadi dulu tuh sikap-sikap sahabat tegas begitu karena memang dididik tegas oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi saudara, Allah subhanahu wa ta'ala sudah ingatkan kita semua dalam Al-Quran tentang persaudaraan Islam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya saudara, orang-orang yang beriman itu mereka bersaudara. Ingat ya, persaudaraan sejati kita saudara yang digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, persaudaraan sejati, persaudaraan yang sebenarnya, bukan karena hubungan darah, bukan karena hubungan suku, bukan karena hubungan budaya, bukan karena hubungan negara, bukan karena hubungan bangsa, bukan. Persaudaraan sejati di antara kita adalah karena hubungan iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi standar persaudaraan kita iman, bukan darah, bukan suku, bukan adat, bukan budaya, bukan teritorial, bukan bangsa, bukan negara saudara. Persaudaraan yang hakiki, persaudaraan yang sejati di antara kita, apapun suku kita, apapun adat budaya kita, apapun warna kulit kita saudara, kita semua bersaudara karena kita beriman. Nah jadi iman ini yang mempersaudarakan kita. Standar persaudaraan kita adalah iman. Gak peduli saudara, mau Arab, mau Cina, mau India saudara, mau Melayu, mau Betawi, mau Sunda, mau Banten saudara, mau Palembang, mau Padang, mau Batak, mau Aceh saudara, mau Melayu, mau Bugis, Makassar, Banjar saudara, mau Dayak dia, mau Papua saudara, apapun suku bangsa kita nggak peduli saudara. Selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua adalah saudara. Alhamdulillah. Nah, Nabi mengingatkan kita bagaimana sih konsep bersaudara di antara kita. Dalam hadisnya beliau katakan, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Karena itu kata Nabi, la yazlimu, nggak boleh dia zalimi saudara muslimnya saudara. Wala yastumu, di riwayat yang lain wala yastumu,
saudara, dan nggak boleh dia kaki maki saudaranya, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Wala yakhdhuluh, dan jangan coba-coba saudara dikucilkan itu saudaranya. Nggak sampai di situ, saudara. Wala yahqiruh, jangan dihinakan dia punya saudaranya. Jelas konsepnya dari Nabi, saudara. Kita bersaudara, ya jangan saling hina di antara kita, saudara. Jangan saling mengucilkan di antara kita, jangan, saudara. Jangan dizolimi, kita punya saudara. Itu konsep persaudaraan yang diajarkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan gak sampai di situ, Nabi ajarkan kita bagaimana sih cara kita bersaudara, saudara. Apa kata beliau dalam satu hadis yang lain? Saudara, beliau katakan, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Luar biasa, saudara. Apa kata Nabi? La tahasadu, jangan kamu saling iri dengki. Jangan, kata Nabi. Wala tabaghadu, dan jangan kamu saling membenci. Jangan. Wala tahassasu, dan jangan kamu saling mengumpat satu sama lainnya. Wala tajassasu, dan jangan kamu saling tajassus, memata-matai, ngorek-ngorek kesalahan orang, saudara. Wala tanajashu, dan jangan kamu saling menipu, saling berdusta di antara kamu. Tapi kata Nabi, wakunu, jadilah kamu sekalian ibadallahi ikhwana. Hei hamba-hamba Allah, hei orang-orang beriman, jadilah kamu semua sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadi kiatnya udah jelas tuh. Mau kita bersaudara, bisa, Nabi udah ajarin, jangan saling iri. Kalau kita udah ada iri dengki, bagaimana kita bisa bersaudara, saudara? Nggak ada ceritanya kita mau bersaudara dengan orang yang hasut kepada kita, saudara. Nggak ada ceritanya, saudara. Nah, kalau kita betul mau bersaudara, jangan iri, jangan dengki, jangan hasut, saudara. Wala tabaghadu, jangan juga saling membenci. Saya mau tanya semua yang hadir, ada orang benci banget sama kita, bisa kita bersaudara sama dia? Mana bisa, saudara? Kita mau paksa-paksain bersaudara, nggak bisa. Dia udah benci sama kita, udah nyaki-maki kita, saudara. Kita mau paksa, udahlah tetap saya mau bersaudara. Dia nggak berhenti, terus mencaci, terus membenci. Mana bisa kita bersaudara? Nggak bisa. Makanya Nabi kasih kunci. Mau bersaudara, satu, kata Nabi, la tahasadu, jangan kamu saling iri. Yang kedua, wala tabaghadu, jangan kamu saling membenci, baru kamu bisa bersaudara. Wala tahassasu, jangan saling mengumpat, jangan, saudara, jangan mengumpat kepada saudara kita. Wala tajassasu, jangan kita punya saudara kesalahannya kita korek-korek, mau nyari tahu, saudara. Kesalahan yang disembunyikan urusan dia dengan Allah, saudara. Bukan tugas kita untuk ngorek-ngorek kesaudaraan kita, saudara. Kesalahan saudara kita bukan, saudara. Nggak sampai di situ, kata Nabi, wala tanajashu, jangan saling nipu, jangan saling berdusta, jangan saling berbohong. Kita udah percaya sama satu orang, saudara, tahu-tahu dia bohongin kita. Saya tanya, sakit gak? Jujur, sakit gak? Marah gak? Bisa kita bersaudara sama orang yang terus-menerus ngebohongin kita? Nggak bisa. Nah, kalau kita sakit dibohongi orang, jangan ngebohongi orang. Kita sakit diumpat orang, jangan mengumpat orang. Kita sakit, saudara, dicari-cari kesalahan kita sama orang, jangan cari kesalahan orang. Kita sakit dihasutin orang, jangan hasut kepada orang. Itu kunci. Jadi kunci yang dikasih Nabi luar biasa. Alhamdulillah. Jadi Nabi, saudara, mencontohkan bagaimana peduli sesama muslim. Nabi praktekkan, saudara, bagaimana membela orang Islam, saudara. Nah, mestinya begitu karakter kita, bukan sesama muslim bermusuhan, bukan sesama muslim saling menjatuhkan. Nabi sesama muslim saling menjaga, bahkan saling membela, saudara. Ada lagi satu hadis lain yang juga luar biasa. Di hadis ini, saudara, Nabi memberikan perumpamaan. Ini luar biasa ini. 1400 tahun yang lalu, saudara, Nabi memberikan satu perumpamaan yang begitu indah, begitu bagus. Ini menunjukkan kecerdasan Nabi, saudara. Ini bukan peribahasa atau pepatah yang baru dikarang kemarin, saudara. 1400 tahun yang lalu lebih. Apa kata Nabi, saudara? Beliau mengatakan, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid.
idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma was sahar. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, saudara. Supaya kita paham arti persaudaraan, Nabi beri perumpamaan. Perumpamaan ini Nabi berikan kepada umatnya supaya umatnya paham. Oh, bersaudara tuh begitu, saudara. Apa kata beliau? Matsalul mu'minin, perumpamaannya orang-orang yang beriman, fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, di dalam kasih sayang sesama mereka, cinta kasih sesama mereka, pergaulan sesama mereka, kamatsalil jasadil wahid, bagaikan jasad yang satu. Persaudaraan umat Islam seperti satu jasad, satu badan, satu tubuh. Bagaimana satu jasad itu? Kata Nabi, idza staka minhu udwun, kalau ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh karena sesuatu, saudara, yang sakit, saudara, tada'ala husairul jasad, maka seluruh tubuh akan ikut menjerit peduli dengan yang sakit, saudara. Sampai-sampai bil humma, sampai-sampai badannya meriang, wasahar, sampai-sampai apa? Karena meriang mata nggak bisa tidur nyenyak, saudara. Luar biasa. Jadi kata Nabi, persaudaraan orang beriman itu seperti badan yang satu. Badan yang satu itu kalau salah satu badan sakit, semua ikut merasakan sakitnya, saudara. Contoh, di tangan kita ada bisul gede, ngebet, saudara. Warnanya udah merah, dalu, biru, saudara. Bisul luar biasa sakitnya. Saya mau tanya, kalau ada bisul model begitu tuh di tangan kita, biasanya kepala ikut pusing nggak? Biasanya badan ikut meriang nggak? Kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak. Yang bisul tangan, kepala ikut pusing. Yang bisul tangan, badan ikut meriang. Yang bisul nih, yang sakit tangan, saudara. Tapi mata kita nggak bisa kita pejamkan untuk tidur nyenyak. Kenapa? Karena kepala kita, badan kita, mata kita semua bersatu. Masya Allah, ini perumpamaan dahsyat. 1400 tahun yang lalu Nabi kasih perumpamaan, saudara. Kalau umat Islam masih nggak paham juga soal persaudaraan, kelewatan. Nabi udah jelasin, saudara. Bahkan konsepnya tadi udah disampaikan oleh Nabi. Jangan iri, jangan membenci, dan seterusnya, saudara. Jangan saling iri, jangan saling benci, saudara. Jangan saling mengumpat, jangan saling mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan saling berdusta, saling berbohong di antara kita, saudara. Nabi sudah jelaskan konsepnya dan Nabi sudah berikan perumpamaan. Apalagi, saudara. Jadi kalau kita masih nggak paham juga soal etika persaudaraan Islam, ya kelewatan. Maka itu saya mau tanya dulu nih semua di sini, komitmennya nih, siap bersatu, siap bersaudara, takbir. Nah, sekarang kita rincikan dalam contoh-contoh yang aktual, faktual dalam kehidupan kita, arti persaudaraan Islam. Kalau ada saudara muslim kita yang miskin, melarat, kelaparan, saudara, maka orang-orang Islam yang berada, yang kaya, yang punya harta, wajib turun selamatkan saudara muslimnya dari jurang kemiskinan, saudara. Itu namanya persaudaraan Islam, saudara. Jadi kalau kita teriak Islam bersaudara, persaudaraan Islam, gampang diteriakan, gampang, saudara. Tapi bagaimana untuk mengaktualisasikannya, saudara, di dalam kehidupan sehari-hari? Apa arti persaudaraan? Tidak semudah untuk kita ucapkan. Jadi kalau betul kita bersaudara nih, oh lihat ada saudara kita miskin, ada saudara kita kelaparan, ngemis, bantu, saudara. Kalau ada tukang minta-minta datang ke rumah kita ngemis, nggak usah suudzon, wah ini dia pura-pura nih ngemisnya, wah dia pura-pura nih kerjaannya, udah nggak usah dibantu. Kalau tidak mau bantu, ya nggak usah bantu. Jangan nyakitin orang, saudara. Jangan. Andai kata dia bohong, dia kaya, pura-pura miskin, kita sumbang, pahala kita tetap dapat, saudara. Niat kita sampai kepada Allah. Jangan kita tertular cara-cara hidup liberal sekarang. Semua orang dicurigain, yang ngemis ke rumah dicurigain. Ada apa kita curiga, saudara?
Mungkin betul dia bohong, tapi bukan urusan kita ngorek-ngorek dia bohong atau tidak. Mau bantu, bantu. Nggak mau bantu, tutup mulut. Jangan nyakiti si miskin, saudara. Kalau ternyata dia benar miskin, bagaimana? Kalau ternyata dia benar miskin, kita bilang, oh kamu bohong ya, kamu pura-pura ya. Udah kita nggak bantu, kita hina, dosa, saudara. Nah, jadi tolong, ini kita bicara persaudaraan. Kalau ada orang miskin, bantu. Oh, satu RT ada miskin, satu RT bantu rame-rame, saudara. Jangan sampai dia ngemis kemana-mana. Itu arti persaudaraan. Yang kedua, kita kasih contoh lagi yang aktual, faktual, saudara. Kalau ada orang Islam yang bodoh, baca Quran nggak bisa, ngaji nggak ngerti, saudara, tata cara sholat nggak tahu, dia nggak punya ilmu apa-apa, saudara, nggak ngerti juga cara baca bagaimana, itu saudara kita, saudara. Mestinya duka dia duka kita, rendahnya dia rendahnya kita. Maka orang-orang yang punya kemampuan membaca, punya ilmu, para tuan-tuan guru, ustadz-ustadz, turun, ajarkan itu umat yang bodoh, selamatkan mereka dari jurang kebodohannya, saudara. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Jangan punya ilmu pelit, saudara. Kalau punya ilmu pelit, maunya ngajar kalau dibayar. Nah, kalau nggak dibayar, nggak mau ngajar, saudara. Apa? Saudara, ngajar di musola, di masjid, di majlis taklim, ngajar. Apa yang bisa kita ajarkan ke umat. Jangan biarkan umat ada dalam jurang kebodohan. Baik, itu contoh, saudara. Kita berikan lagi contoh yang lain. Barusan yang melarat, kemudian yang nggak punya ilmu, saudara. Nah, sekarang yang sakit. Ada saudara kita sakit, saudara, peduli, saudara. Jangan lupa, saudara, salah satu hak orang Islam adalah kalau dia sakit ditengokin, bukan sekedar dibesuk, bantu perobatannya, saudara. Mesti peduli. Kalau ada saudara kita sakit, dia nggak punya BPJS, saudara, mau ke rumah sakit ditolak, saudara, bantu rame-rame, bantu. Bukan Pak RT, Pak RW-nya aja yang bantu, semua ikut bantu. Berapa sih orang yang sakit di kampung kita setiap RT, saudara? Per RT umat Islam kompak, bantu. Jangan biarkan dia menderita dalam penyakitnya, saudara. Oh, dia nggak punya BPJS, ayo kita bikinin BPJS rame-rame, saudara, supaya dia bisa diterima oleh rumah sakit, bisa dirawat sampai disembuh. Berapa banyak sekarang orang yang sakit pada meninggal, saudara. Memang umur di tangan Allah, tapi kan kita mesti ikhtiar. Kan Nabi yang mengatakan, tadawu, kata Nabi, berobatlah kamu kalau sakit. Enggak, Nabi enggak suruh kalau sakit pasrah aja, enggak, Nabi suruh tadawu, kata Nabi, berobat. Nah, jadi kalau ada orang Islam yang sakit, sebab maaf, saudara ya, ini sekarang biaya perobatan gila-gilaan di negeri kita, saudara. Loh, kenapa gila-gilaan, saudara? Karena ada perubahan regulasi, perubahan undang-undang, saudara. Sekarang ini rumah sakit vertikal itu rumah sakit pemerintah, saudara, disuruh oleh Pak Menteri bersaing dengan rumah sakit swasta. Satu, bukan bersaing dalam pelayanan, bukan bersaing, saudara, untuk bisa mendapatkan income sebanyak-banyaknya. Dulu, silakan tanya para dokter, saudara. Dulu dokter bekerja dinilai, dia punya prestasinya itu bagaimana cara dia melayani pasien, saudara. Sekarang enggak, pasien yang paling banyak, yang menghasilkan duit terbanyak untuk rumah sakit, itulah dokter yang terbaik. Sudah terjadi liberalisasi di bidang kesehatan. Bagaimana tidak ada liberalisasi, saudara? Sekarang ini yang menjadi menteri kesehatan, saudara, bankir, orang ahli perbankan, nggak ngerti kesehatan. Emang nggak ada profesor, doktor, ahli medis, ahli kesehatan yang bisa duduk untuk menjadi menteri kesehatan, urus kesehatan umat, saudara, yang mana pola pikirnya betul-betul untuk pelayanan umat? Enggak. Sekarang bukan untuk pelayanan umat, bukan, pelayanan negara supaya dapat income banyak. Kadang-kadang pasien masuk rumah sakit, saudara, sakitnya cuma perut, suruh periksa mata, suruh periksa jantung,
saudara, suruh periksa ginjal, saudara, yang nggak ada kaitan dengan penyakit dia banyak terjadi, saudara. Yang penting duit masuk banyak ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya tahu begini bukan dari baca koran, saya tahu begini bukan dari nonton TV, saudara. Persatuan dokternya rame-rame datang melapor, saudara. Habib, ini faktanya, ini datanya. Kami ini para dokter, Habib, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ini semua ada liberalisasi di bidang kesehatan. Kesian Habib masyarakat di bawah. Saya tanya, tapi kan ada BPJS. Iya, tapi kan BPJS itu Habib sekarang ditentukan ada penyakit-penyakit yang nggak boleh pakai BPJS. Dan BPJS itu kan juga ditentukan harinya, jamnya. Jadi kalau di luar jam kerja, di luar hari, nggak mau dilayani BPJS, saudara. Nah, akhirnya si pasien tadi, saudara, nunggu jam berlaku, keburu mati. Ini yang lapor ke saya para dokter, saudara. Saya bisa hadirkan. Kalau DPR mau panggil saya panggil itu semua dokter. Ayo kita berdebat di DPR. Kalau presiden mau tahu bagaimana bobroknya sistem kesehatan kita, saya siap bawa itu semua dokter dengan data lengkap. Rusak sistem kesehatan di negeri kita, saudara. Nah, maka itu tadi, saudara, saya nggak mau bicarakan soal rusaknya. Saya mau bicarakan dulu ini persaudaraan kita. Kita mesti selamatkan ini negeri. Orang sakit mesti kita selamatkan, saudara. Sistemnya pun harus kita selamatkan. Nggak boleh ada sistem liberal di dalam sistem kesehatan Indonesia. Jadi saya banyak dapat informasi-informasi berbagai bidang, mau di kesehatan, mau di pendidikan. Para ahlinya pada datang ke rumah, saudara. Para ahlinya datang, guru-guru pada datang, ahli pendidikan pada datang. Habib, ini bagaimana, Beb, sistem pendidikan di negeri kita beberapa tahun yang lalu? Ya bagaimana mau benar, bos Gojek diangkat jadi menteri pendidikan, bos Gojek angkat jadi menteri transportasi, menteri perhubungan, masih ada kaitannya? Atau menteri pergojekan kek? Ya biar Gojek punya menteri sendiri supaya bisa membela para Gojek, betul? Ini enggak, bos Gojek jadi menteri pendidikan, dia mengatur apa? Dia bakal bisnis, pendidikan dibisniskan, dan terbukti akhirnya begitu selesai masa tugasnya dia terlibat korupsi 9 triliun dan ditangkap sekarang, saudara, si menteri tadi. Kan Nabi udah kasih tahu, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhir sa'ah. Kata Nabi, kalau urusan diberikan ke bukan ahlinya, ya tunggu aja kehancuran. Betul-betul hancur, saudara. Sistem pendidikannya hancur, saudara. Nah, kalau kita protes begini, bukan kita benci sama pemerintah, bukan. Kita sayang dengan pemerintah, kita sayang dengan presiden kita sayang dengan saudara-saudara kita sayang dengan semua rakyat, saudara, supaya mereka ini betul-betul bisa diatasi kesulitannya. Baiklah, oh kesehatan lagi morat marit, saudara. Nah sekarang saya mau ajak umat, yuk perhatikan saudara kita yang sakit, rame-rame kita bantu. Bagaimana supaya dia bisa sehat kayak kita nih yang sehat, saudara, insya Allah. Baik, saya kasih contoh lagi, saudara. Kalau ada saudara kita yang suka mabok-mabokan, suka maksiat, ya judi, ya zina, ya narkoba, saudara, itu saudara kita, saudara. Itu bagian tubuh kita. Rusaknya dia mestinya jadi kepedulian kita, saudara. Maka itu dalam kondisi seperti itu, bagi umat Islam yang punya kemampuan, yang punya kesanggupan, yang punya keberanian, wajib turun cegah saudaranya dari kemunkaran, saudara. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu tujuannya seperti itu. Kalau ada saudara kita yang berbuat maksiat, berarti zahirnya dia sedang berjalan untuk menuju neraka jahanam, saudara. Itu saudara kita, jangan sampai dia masuk neraka. Selamatkan, rangkul, jauhkan daripada kemunkaran, saudara. Itulah sebabnya Nabi pernah bersabda, Nabi sampaikan kepada sahabatnya, apa kata beliau? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, unsur, tolonglah akhaka, saudaramu, zaliman,
baik dia berbuat zalim atau mazluman, atau dia dizalimi. Sahabat kaget, nanya ke Nabi, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi, dia teraniaya, terzalimi, kami tolong. Wa kaifa nansuruhu in kana mazluman, in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami bela dia sementara justru dia yang zalim, dia yang berbuat aniaya? Apa kata Nabi, saudara? Singkat kata Nabi, tahjuzuhu an zulmih fadzalika nasruh. Cegah dia dari kezalimannya, begitulah cara menolongnya. Masya Allah. Mabok, minum minuman keras, zalim. Mencuri, zalim. Berjudi, zalim. Berzina, zalim. Saudara, tetap kita mesti tolong dia, selamatkan dia dari kemunkaran dan kemaksiatannya. Cegah, itulah cara kita menolongnya. Jadi Islam ini indah, saudara. Nabi ajarkan kita peduli sama saudara kita dalam urusan apa aja. Urusan laparnya, urusan sakitnya, saudara, urusan bodohnya, saudara, urusan maksiatnya, kita disuruh peduli. Peduli, selamatkan kau punya saudara. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya mau tanya, ajaran Nabi indah tidak? Bagus tidak? Takbir. Bersyukur tidak jadi orang Islam? Bersyukur tidak jadi pengikut Nabi Muhammad? Bersyukur. Betul. Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu juga saudara, kalau ada saudara kita yang dizalimi, dianiaya, saudara, apalagi dibunuh, dibantai, disiksa, itu saudara kita, saudara. Dan ingat, persaudaraan Islam itu lintas teritorial, lintas negara, saudara, lintas teritorial. Makanya dulu waktu terjadi peristiwa di Ambon, umat Islam dibantai, perempuannya diperkosa, kita mesti peduli, saudara. Itu saudara kita. Nggak boleh kita katakan, itu bukan urusan orang Jakarta, itu urusan orang Ambon. Haram. Itu bukan hanya urusan orang Ambon, itu urusan umat Islam. Kenapa saudara kami dibunuh? Kenapa perempuan kami diperkosa? Kenapa saudara kami dibantai? Kenapa? Turun, bela, saudara. Hajar habis mereka-mereka yang ingin membantai umat Islam, saudara. Itu namanya persaudaraan. Bukan diam nggak mau tahu. Kadang-kadang udah nggak mau tahu, pakai menghina yang turun ke sana. Yang jihad dihina-hina, itu bukan jihad, jahat. Apa? Kalau sudah tidak mau turun, jangan menghina yang turun. Kalau sudah tidak mau jihad, jangan meremehkan yang jihad. Doain, saudara. Doa mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah, otaknya ibadah, saudara. Doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Oh, kita nggak bisa berangkat, saya sakit, nggak punya duit, nggak ada ongkos, doain para mujahidin supaya menang, saudara. Nah, itu yang terjadi di Poso, yang terjadi di Ambon, saudara. Berapa banyak saudara kita yang dibunuh? Dalam satu hari bisa 1000 orang yang dibantai. Kita mesti peduli. Ingat, persaudaraan Islam, saudara, lintas wilayah. Oh, adanya di Ambon, nggak ada urusan soal wilayah, dia ada di Pulau Ambon. Dia adalah saudara kita.